Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda, semoga dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya bunda hari ini? Ya, semoga sehat, bahagia, dan harmonis selalu ya bunda. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas nih Bon, cara licik pelakor dalam merebut suami bunda, agar bunda bisa langsung tanggap dalam menyikapi kasus seperti ini. Para bunda yang semoga dirahmati Allah, memang dari banyak survei, sekitar 40% kasus perselingkuhan terjadi karena suami merasa terhubung secara emosional dengan wanita lain. Dan ironisnya, hubungan ini sering dimulai bukan dari cinta, tapi timbul dari rasa kasihan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pelakor punya trik-trik yang dirancang untuk menyerang sisi emosional suami, Bon. Oke, langsung saja nih, trik liciknya apa aja sih, Mbak? Pertama, pelakor itu paham banget, Bon. Kalau pria pada dasarnya punya naluri untuk menjadi pelindung. Mereka ingin merasa seperti pahlawan yang bisa menyelamatkan seseorang. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan pelakor dengan cara pura-pura menderita. Misalnya nih, mereka akan curhat panjang lebar kepada suami bunda tentang hidupnya yang susah banget. Misal, aku ini udah gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, mas. Orang tua aku sakit-sakitan. Aku harus banting tulang sendirian. Tapi aku tetap bersyukur kok. Setidaknya aku masih bisa bertahan. Nah, di mata suami Bon, perempuan seperti ini akan kelihatan strong, tapi tetap butuh diselamatkan. Di titik ini, hati suami mulai tergugah. Apalagi kalau di rumah bunda sibuk dengan anak-anak dan urusan lain. Sementara pelakor ini terus menampilkan kebutuhan akan perhatian. Dia seolah-olah mengatakan seperti ini, Bon. Mas adalah satu-satunya harapan hidupku. Nah, kalau hal ini terus dibiarkan, suami bisa mulai merasa bahwa perannya sebagai pelindung lebih dibutuhkan di luar rumah daripada di dalam rumah. Solusinya di sini adalah jangan sampai suami merasa terabaikan di rumah. Kadang, karena sibuk mengurus anak atau pekerjaan, tanpa sadar kita lupa memberikan perhatian emosional yang cukup. Sesekali bunda boleh tanyakan ke suami, hari ini mas gimana? Ada cerita seru di kantor? Atau, mas aku seneng banget deh tadi kita ngobrol banyak. Nah, dengan begitu suami merasa dihargai dan gak perlu mencari tempat curhat lain. Kedua, Bu, pelakor akan menunjukkan sok-sokan patuh untuk menarik hati suami. Pelakor tahu nih, kalau laki-laki itu suka merasa dihormati. Jadi, mereka akan melakukan semua yang diinginkan suami bunda dengan manis. Misalnya, kalau suami bilang, jangan sering keluar rumah ya, pelakor pasti langsung menjawab, iya mas, aku cuma di rumah kok. Atau, kalau suami kasih saran kecil, pelakor pasti akan bilang, wah mas pinter banget, aku nggak kepikiran sebelumnya tentang hal ini. Nah, padahal Bon, kalau kita pikir-pikir, ini semua cuma acting. Siapa sih yang gak suka dipuji dan dihargai terus-menerus? Tapi yang pelakor lakukan sebenarnya adalah menciptakan ilusi bahwa mereka lebih baik daripada istri yang dianggap suka membantah ketika di rumah. Bunda pasti pernah ada momen di mana beda pendapat dengan suami ya Bon. Nah, itu wajar. Rumah tangga itu bukan soal siapa yang selalu benar, tapi bagaimana kita saling melengkapi. Tapi pelakor memanfaatkan sikap patuh pura-pura ini untuk menunjukkan, lihat, aku nggak pernah melawan, aku selalu setuju sama mas. Nah, lama-lama suami bisa mulai merasa bahwa si pelakor ini lebih mudah diajak bicara daripada bunda. Untuk mengatasi hal ini Bun, bunda bisa mulai dengan menyeimbangkan komunikasi di rumah. Jika ada perbedaan pendapat, coba diskusikan dengan lembut. Katakan sesuatu seperti, aku setuju dengan pendapat mas, tapi menurutku ada alternatif yang lebih baik kok mas. Gimana kalau kita coba lihat bareng-bareng hasilnya? Nah, jangan lupa sesekali beri pujian tulus pada suami Bon. Misalnya, mas hebat banget sih, aku bersyukur punya pasangan seperti mas. Nah, hal sederhana seperti ini bisa membuat suami merasa lebih dihargai di rumah dan gak mudah terpengaruh dengan pelakor di luar sana. Ketiga, pelakor akan menunjukkan rasa butuh untuk menyentuh hati suami. Pelakor punya strategi lain yang gak kalah jitu, Bon. Mereka menunjukkan rasa butuh yang berlebihan. Contohnya, mereka sering berkata seperti ini, mas, kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu gimana aku harus hidup. Nah, pernyataan seperti ini terdengar sederhana memang, tapi efeknya besar banget, Bon.
Suami Bunda akan merasa penting dan dibutuhkan secara mendalam. Apalagi kalau si pelakor juga membumbui dengan sikap seolah-olah dunia ini akan runtuh tanpa kehadiran suami. Rasa seperti ini bikin laki-laki merasa punya posisi khusus yang gak tergantikan. Di rumah mungkin Bunda terlihat mandiri dan bisa mengurus banyak hal sendiri. Tapi di sisi lain, suami kadang butuh juga pun diingatkan bahwa kehadirannya itu juga sangat berarti buat Bunda. Sesekali tunjukkan bahwa Bunda juga membutuhkan suami, meskipun Bunda adalah sosok yang kuat. Misalnya, Mas, terima kasih ya udah bantu aku hari ini. Aku nggak bisa bayangin kalau nggak ada kamu. Nah, hal kecil seperti ini sebenarnya adalah penegasan bahwa suami tetap penting dalam hidup kita. Jadi, ketika ada orang di luar sana yang pura-pura butuh, suami nggak mudah terpengaruh, karena dia tahu perannya lebih bermakna ketika di rumah. Dan yang terakhir, bisa jadi pelakor mengirimkan bantuan energi negatif berupa sihir. Ini bagian yang sering nggak disadari, Bu. Beberapa pelakor bahkan menggunakan bantuan energi negatif seperti sihir untuk mempengaruhi batin suami. Tanda-tandanya seperti apa? Suami jadi nggak rasional, sulit diajak diskusi, dan mulai menjauh dari Bunda tanpa alasan jelas. Kalau Bunda merasa ada hal aneh seperti ini, Bunda bisa segera bentengi batin suami dengan cara spiritual. Caranya bagaimana? Biasanya untuk hal ini, saya bekali klien saya tasbih Karomah Al-Madinah, agar energinya dapat membantu melenyapkan pengaruh energi negatif dari pelakor dan membantu membentengi batin suami agar suami nggak mudah terpengaruh oleh godaan pelakor di luar sana. Nah, apabila Bunda juga ingin memanfaatkan sarana tasbih Karomah Al-Madinah ini untuk menyelamatkan suami dari jeratan pelakor, Bunda bisa segera hubungi asisten saya Karina pada nomor yang ada di atas ini untuk mendapatkannya ya. Oke, baik, itu tadi sekilas info yang saya bagikan pada Bunda. Semoga bermanfaat untuk rumah tangga Bunda ke depannya. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.